Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di kota Brastagi. Ya, ini saya baru tiba di kota Brastagi, teman-teman. Dan setibanya di kota Brastagi, kita langsung disambut dengan pondok-pondok yang berbentuk cantik ini ya, di tengah trotoar jalannya. Dan di sini ada Tugu Perjuangan dekat simpang ke Gundaling. Tugu Perjuangan ini dibangun pada masa kolonial, melambangkan perjuangan masyarakat Karo terhadap penjajah Belanda. Ya, hari ini teman-teman kita akan coba melakukan perjalanan dari Brastagi ini menuju ke kota Kabanjahe. Kita lihat-lihat seperti apa suasana di sepanjang jalan dari Brastagi sampai ke Kabanjahe nanti. Ya, seperti inilah teman-teman suasananya dengan udara yang khas dingin di pagi hari ini. Nama Brastagi berasal dari dua kata, yaitu beras dan taji. Itu karena dahulu kota Brastagi merupakan pusat perdagangan beras. Brastagi merupakan kota wisata yang populer di Sumatera Utara. Kota ini banyak menghasilkan buah dan sayur, terutama buah markisa dan jeruk. Ya, di sebelah kiri ini ada pusat pasar Brastagi, teman-teman. Dan di depan kita ini juga ada Tugu Kol, masih di Brastagi. Itu yang di tengah yang berwarna hijau. Tugu Kol di Brastagi melambangkan bahwa kota Brastagi ini merupakan daerah pusat penghasil sayur-sayuran terbaik dan terbesar di Sumatera Utara. Ini di sebelah kanan kita ada SMA Negeri 1 Brastagi. Dan suasana di jalan ini pada pagi hari ini cukup ramai, namun masih lancar teman-teman, tidak sampai macet. Ya, bisa dibilang kita ini jalan antri teman-teman ya. Namanya ramai lancar. Ya, jalan lintas Brastagi Kabanjahe ini kebanyakan lurus teman-teman, dan jarak Kabanjahe Brastagi itu sekitar 10 sampai 15 km dengan jarak tempuh di waktu normal atau jika jalannya lancar sekitar 20 sampai 30 menit. Dan sekarang kita sudah berada di Jalan Jamin Ginting, jalan lintas dari kota Brastagi menuju kota Kabanjahe. Dan sebagian besar dari badan jalan ini sudah dibagi menjadi 2 jalur teman-teman, dengan adanya trotoar di tengah jalan.
dari sini jalannya sudah dibagi dua dengan adanya trotoar ini yang di tengah jalan, trotoar kecil. Ya, karena banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan ya, kita susah lewati truk ini. Nah, ini ada kesempatan kita salip. Dan cuaca di pagi hari ini, langitnya itu berawan putih teman-teman. Nah, ini ada truk pengangkut bambu. Nah, ini di sebelah kanan kita ini ada rumah sakit Amanda ya. Seperti inilah teman-teman kondisi jalannya. Sebagian besar ini jalan lurus dan jalannya mulus. Dan di sepanjang jalan ini banyak yang menjual bunga teman-teman. Karena masyarakat Karo itu mempunyai tradisi kalau pulang kampung berziarah ke makamnya keluarga dengan membawa bunga. Sekarang kita sudah memasuki wilayah kota Kabanjahe, teman-teman. Ini masih tepat di jalan Jambu, kota Kabanjahe.
pusat kota Kabanjahe mulai banyak kendaraan melintas di sini. Dan banyak yang parkir di pinggir jalan, terutama Sudako ini teman-teman. Ya, Sudako model ini sudah punah ya di kota Medan. Dan di depan itu di sebelah kanan ada kantor Bupati Karo. Ini yang di sebelah kanan ini. Sekarang kita sudah masuk di kota Kabanjahe. Ini simpang 3 Kabanjahe. Kalau ke kiri itu bisa terus ke jalan Kota Candi. Dan kita tetap lurus untuk tepat berada di dalam kota. Dan di depan sebelah kanan kita ada terminal Kabanjahe. Terminal besar.
Yang di sebelah Tugu kita ini adalah kantor DPRD Karo, kantor DPRD Kabupaten Karo. Dan di depan kita ada TV Bambu Runcing. Tugu bambu runcing di Kabanjahe merupakan simbol perjuangan. Bukti sejarah peranan masyarakat Karo dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tugu catur merupakan simbol kebanggaan yang menggambarkan kecerdasan masyarakat Karo dalam olahraga catur, serta bukti bahwa catur sangat dekat dengan kehidupan warga Karo. Tugu ini melambangkan kemakmuran masyarakat Karo serta menggambarkan tradisi wanita Karo masa lalu yang mengambil air ke sungai.